لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية بس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya untuk kita semua yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungi salah satu tema yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah begitu luas, namun seringkali kita lupa bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dan bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat dari berbagai arah, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, maupun nikmat keluarga, hingga nikmat kecil sekalipun, seperti contohnya kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berbicara, kita dapat berjalan, dan kita dapat bernapas. Namun saat ini banyak dari kita yang masih merasa kekurangan, yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, seperti kenapa dia lebih kaya dari aku, kenapa dia lebih cantik daripada aku, dan kenapa dia lebih pintar daripada aku. Tanpa kita sadari, kita telah melupakan berbagai banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita setiap harinya. Namun, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu besar. Seperti contohnya, kita masih bisa bangun pagi dan tidak berada di rumah sakit. Kita masih punya keluarga yang lengkap dan kita masih bisa tertawa. Nikmat tersebut seringkali kita anggap biasa, namun bagi orang lain itu bisa merupakan hal yang sangat dia rindukan. Kita seringkali baru menyadari nikmat tersebut ketika merasa kehilangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Ayat ini mengingatkan bahwa nikmat Allah bukan hanya banyak, tapi tidak terbatas dan mustahil untuk dihitung. Mengapa kita harus bersyukur? Karena syukur adalah tanda keimanan, dan orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang kufur nikmat adalah orang yang cenderung sombong dan merasa semua karena dirinya sendiri. Padahal apapun yang kita miliki itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, syukur bukan cuman sekedar ucapan alhamdulillah, tapi juga kesadaran bahwa hidup kita penuh kebaikan yang sering kita tidak sadari. Syukur dapat mendatangkan tambahan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci bertambahnya rezeki dan kebaikan. Bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Syukur bukan hanya diucapkan dengan kata alhamdulillah, tapi juga dengan 3 cara, yaitu syukur dengan hati, bahwa menyadari kalau semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, selalu memuji Allah dan sering mengucap alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Jika Allah memberi kita rezeki, gunakan untuk membantu sesama. Dan jika Allah memberi kita kesehatan, gunakan untuk beribadah. Dan jika Allah memberikan kita waktu, manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Hadis lain, Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, beliau
aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan tetapi juga tindakan nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa untuk merasa bersyukur. Syukur ketika bangun tidur, syukur saat makan, dan syukur saat sehat, serta syukur saat diberi ujian, karena diberi ujian pasti ada hikmahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.